Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bu Febri yang telah menjadi dosen penanggung dari MK ini, Agroindustri, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Zuhira dengan NIM akhir 34 sebagai moderator. Saya Rika Aulia dengan NIM M1D 3230338 sebagai presentasi pertama. Saya Lutfi Fadul Baki dengan NIM akhir 31 sebagai pemateri kedua. Saya Gafis Tailendanda dengan NIM akhir 24 sebagai presentasi ketiga. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep integrasi produksi bersih dalam IMS atau ISO 14001. Yang dimana pertama akan dijelaskan oleh kepada Rika Aulia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita masuk ke IMS atau ISO 14001, seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan, industri dan lain sebagainya pasti akan menghasilkan limbah yang berakibat ke lingkungan. Nah, oleh karena itu, pemerintah mencanangkan untuk suatu peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk suatu industri dalam mengelola limbah tersebut, yaitu salah satunya dengan menerapkan EMS atau ISO 14001 yang telah dikenal sebagai Sistem Manajemen Lingkungan, yang merupakan penerapan standar baku dengan memperbaiki dan mengintegrasi program-program lingkungan. Nah, ISO ini adalah merupakan federasi dari organisasi standar-standar nasional yang berpusat di Jenewa, Swiss. Adapun tujuan dari ISO 14001 ini yang pertama, mengembangkan standar dari kegiatan tertentu dengan maksud untuk memfasilitasi kegiatan produk dan jasa tertentu. Ini artinya setiap proses tahapan yang dilakukan oleh suatu industri itu harus berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh ISO. Yang kedua yaitu membantu organisasi dari berbagai ukuran dalam mengembangkan kebijakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan termasuk keberlanjutan sumber daya. Nah, ini artinya setiap industri itu ketika ingin membuat peraturannya, dia akan memiliki patokan atau landasannya itu adalah ISO 14001. Yang ketiga, mengimplementasikan aturan-aturan lingkungan dengan lebih terencana dan terstruktur sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi. Nah, sebelum melakukan rencana A, rencana B dan lain sebagainya, suatu perusahaan itu harus memiliki planning dan lain sebagainya. Misalnya apabila melaksanakan plan A, berarti harus mengetahui dampak yang akan diakibatkannya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, ISO ini dapat dijadikan acuan oleh suatu industri ataupun perusahaan untuk melakukan hal tersebut agar mempermudah dalam monitoring dan juga evaluasi. Selanjutnya itu adalah seri ISO 14000. Yang pertama itu ada seri 14001 sampai 14009 tentang Environment Management System atau EMS atau yang biasa disebut sebagai Sistem Manajemen Lingkungan. Nah, ada 3 komponen besar dari ISO 14001 ini, yaitu program lingkungan tertulis, pendidikan dan pelatihan, dan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan daerah dan nasional. Yang kedua, ISO seri 14010 sampai 14019 tentang Environment Auditing atau audit lingkungan, yang mana merupakan suatu alat atau tools dalam penerapan sistem manajemen lingkungan sehingga tidak memerlukan sertifikasi. Audit lingkungan mirip dengan medical check-up, yaitu evaluasi secara rutin mengenai kondisi suatu perusahaan. Kemudian ISO seri 14020 sampai 14029 tentang environment labeling atau eco-label, yang mana seri ini dimaksudkan untuk sertifikasi, tetapi yang disertifikasi ini adalah produk, yang sedangkan EMS yang
digunakan dalam ISO seri 14.000. Demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan beberapa klausul dalam ISO 14001. Pertama itu scope atau roaming book dalam ISO 14001, yaitu meningkatkan kinerja lingkungan untuk mencapai tujuan lingkungan. Terus yang kedua yaitu normatif reference atau acuan normatif dalam ISO 14001, standar pedoman yang dijadikan rujukan dalam penyusunan atau penetapan selaku standar. Terus yang ketiga yaitu terms and definition atau istilah dan definisi dalam ISO 14001, menjelaskan istilah dan definisi yang relevan dengan sistem manajemen lingkungan atau SMM yang dibagi menjadi 4, yaitu organisasi dan kepemimpinan, terus perencanaan, terus dukungan dan operasi, dan terakhir evaluasi dan operasi. Terus dilanjuti yaitu konteks of the organization atau konteks organisasi dalam ISO 14001, yaitu faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi tujuan dan hasil. Terus yaitu leadership atau kepemimpinan dalam ISO 14001, manajemen puncak harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmen dalam sistem SML atau sistem manajemen lingkungan. Terus planning atau perencanaan dalam ISO 14001, yaitu menetapkan tujuan lingkungan yang terukur. Terus yaitu support atau proses pendukung dalam ISO 14001, bagian yang membahas persyaratan tentang sumber daya komunikasi dan dokumentasi. Yang terakhir yaitu operation atau operasional dalam ISO 14001, membahas tentang dukungan yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara SML, sistem manajemen lingkungan, secara efektif. Terus sistem manajemen lingkungan ISO 14000 itu sistem manajemen serangkaian standar yang dibuat oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO untuk membantu perusahaan mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan. ISO 14000 membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan lingkungan, meningkatkan proses mengoperasikan secara keberlanjutan, sistematisasi dan meningkatkan upaya manajemen lingkungan. Terus perbedaan sistem manajemen lingkungan dengan produksi bersih. Sistem manajemen lingkungan merupakan penamaan sistem atau standar yang baku dan pengukuran keberhasilannya pada sistem tersebut. Produksi bersih merupakan suatu konsep yang dinamis dan fleksibel untuk selalu mencari alternatif yang lebih efisien. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Ega. Ada beberapa manfaat ISO 14001 bagi perusahaan. Yang pertama itu mengurangi potensi konflik antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua itu menjaga citra baik perusahaan. Yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Yang keempat itu ISO 14001 mendorong perusahaan untuk mengurangi dan mengelola limbah. Yang terakhir itu ada perusahaan yang menerapkan ISO 14001 dapat mengembangkan hubungan masyarakat. Hal yang perlu dipersiapkan perusahaan untuk menerapkan INS. Yang pertama itu ada identifikasi dan evaluasi seluruh aspek dan dampak lingkungan. Yang kedua itu ada kebijakan lingkungan suatu perusahaan. Yang ketiga ada tujuan dan sasaran lingkungan. Yang keempat ada program-program lingkungan. Dan yang terakhir itu ada audit dan evaluasi program. Saya kembalikan ke Baiklah, terima kasih kepada semua materi yang telah menjelaskan materi hari ini. Nah, adapun kesimpulan presentasi kami pada hari ini ialah integrasi produksi bersih dalam IMS atau ISO 14001 adalah pendekatan strategis yang menggabungkan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi dengan sistem manajemen lingkungan yang terstruktur, yang dimana dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan meningkatkan efisiensi, perusahaan tidak hanya mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik, tetapi juga memperoleh keunggulan kompetitif di pasar yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. Selain itu, penerapan produksi bersih juga membantu perusahaan memenuhi regulasi lingkungan yang berlaku dan meningkatkan citra merek. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi